الفاتحة حضرة الفاتحة حضرة بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Wa khamisuha, katanya. Wa khamisuha utawi kaping 5 syurutis sholat. Iku istiqbalu ainil kiblati madhep ing kahanane kiblat ayu Ka'bati tegese Ka'bah bisodri kalawan dada. Fala yakfi mongkora cukup apa istiqbalu jihatiha madhep ing arahe kiblat. Hilapan khaleno layani li Abi Hanifah maring Imam Abu Hanifah al-qail bil iktifa rahimahullahu ta'ala illa fi haqqil ajizi angin ing dalam hake wong kang apes anhu saking istiqbal wa fi sholati syiddati khaufin lan ing dalam salat bangete wedi walau fardhon sanajan iku salat fardu jadi payusolli mongko salat sapa si wong sing wedi sing khaif kaifa hale kaya apa amkana hukungan apa kaif ing wong masyan warakiban masyan ale wong kang lumaku warakiban lan ale wong kang numpak mustaqbilan ale wong kang madhep kiblat au mustadbiron atawa ale wong kang ngungkuri kiblat. Contone keharibin kaya wong kang lari menghindar min harikin saking kobongan kaduruk kahuruan min harikin saking kahuruan wasailin lan banjir wasabuin lan sato galak wahayatin lan orai wa mindainin lan saking wong kang utangi inda isarin ing dalem nalikane melarat wa khaufi habsin lan wudi ditahan di penjara wala wa illa itu wa illa di iana ada yang wala la ala sawab wa illa wa illa fi nafli sabarin an angin dalam salat sunat safar mubahin kang mubah liqaswidi mahallin kaduwe wong kang sejaing panggonan ayadin kang tertentu atau kang den tentuaken kaya juzu mongko wenang apa ana blu salat sunnah rakiban ale wong kang numpak wa masyian lan ale wong kang lempang wong kang lumaku fihi ing dalem safar walau qasiron sanajan iku safar qasir kang cendhek. Naam iya
yustaratu den syarataken apa ayakuna yen to ana apa maqsadu tujuane si wong si musafir tadi. Iku alama sabatin ing atase pelakon jarak tempuh laya semau kang ora ngarungu sapa si wong si musafir anidaa ing undang-undang atau adzan boleh min baladihi saking negerine si wong bisyuruti kelawan pira-pira syarate nida al muqarrarati kang den tetepaken fil jum'ati dalam bab Jum'ah wa kharajalan kejaba bil mubahi kelawan dau mubah opo sabarul masyiyati sapar masyiyat balaya juzu mongkora wenang apa tarkul kiblati ninggal madhab kiblat fin nafli dalam salat sunat li abikin kedue wong kang minggat kabur li abikin kedue wong kang minggat wa musafirin lan musafir alaihi kang iku wajib ing atase musafir dainun utawi utang halun kang kenceng kang manjing waktune jatuh tempo halun kang jatuh tempo tawa kang menjing waktune qadirun kang kuasa sapa si musafir alaihi ngatasé den oleh budal oleh musafir te min ghairi idzni dainihi saking tanpa idine wong kang ngutangi si musafir wa yajibulan wajib ala masyin ing atase wong kang lumaku apa itmamu rukuin nyampurnaken ruku wa sujudin lan sujud disuhulati dalika karena gampange mengkono ruku lan sujud alaihi ing atase masyin wala rakibin lan ing atase wong kang numpak apa imaun isyarah bihima kalawan ruku lan sujud wastiqbalun lan madhab kiblat wastiqbalun lan madhab kiblat fihima ing dalam rukulan sujud wa fi taharrumin lan ing dalam taharrum takbiratul ihram wa julusin lan nunggu baina sajdatain ing dalam antarane sujud loro wala yamshi mongkora lumaku sapa si wong si musafir tadi illa bil qiyaming angin ing dalam ngadeg wali tidali lan itidal wa tasyahudi lan tasyahud wassalami lan salam wa yahrumu lan haram apa inhirafu mungkure si wong si musafir maling berpalingnya musafir anistiqbali sobi maksodihi saking madep bebenerane tujuane si musafir saking madep tujuane bebenerane tujuane musafir amidan ale wong kang seja aliman ale wong kang weruh mukhtaron ale pilih dhewe illa ilal kiblat yanging marang kiblat wa istaratu lan den syarataken apa tarku pilin ninggal penggawe kadirin kang akeh kaadwin kaya lari umayu wa tahriki rijli lan ngobah-ngobah sikil bila hajatin kalawan tanpa hajat wa tarku ta'amudi wa najsin dan tinggal sejak atau sengaja ngidek najis. Watarku ta'amu dewati najis lan tinggal sejak ngidek najis walau ya bisan senajan iku najis kang garing. Wain ama senajan ngeratani opo najis atau riko ing dalan. Walaya durulan orang bayani opo watu ya bisin ngidek najis kang garing. Khotoan krono luput lebih hajat wala yukallifulan orang merdih
Sapa masin wong kang lumaku atahapudha ing ngareksa. Atahapudha ing ngareksa anu saking najis. Wajibulan wajib wal istiqbalu madhab kiblat fin nafling dalam salat sunnah li raqibi safinatin kadoe wong kang numpak kapal goiri malain saliyane nakoda goiri malain saliyane nakoda walam lan waro sira aidon alimali annahu ing temen satune kelakuan iku yustaradu den syarataken Bisi hadis sholat ing dalam sai sholat opo al ilmu ngaweruhi. Ngaweruhi bi fardhi hadis sholati kalawan bangsa fardune sholat palau jahila mungkalamun bodoh sopo si wong. Fardhiyata asli sholati ing bangsa fardune asale sholat au sholat tahu atau bodoh ing sholate wong. Alatiya salat syara'a kang tumandang takang nglakoni sapa wong fiha ing dalem salat ya lam tasiha monggo rasa apa salat kama kaya keterangan fil majmu'i wa raudhati wa tambizu furudhiha atau lan ngawruhi lan bedaaken pira-pira fardune salat min sunaniha saking pira-pira sunnate salat Naam ya ini takoda lamun nikadaken sapa alami wong kang awam kang bodoh wal awil alimu atau wong kang weruh wong kang alim alau jahid tapi ngatasi kaul kang luwih unggul nikadaken al-kulla ing sekabehane salat ditikadaken fardhon ing fardu Sohat mengkosa apa salat au sunatan atau ing sunat ya pala mongko rasa apa salat wal ilmu lan weruh bi kaifiyatiha kalawan kaifiyate salat al ati kang bakal teko apa bayanu pertelane kaifiyat qoriban ale kang parek Insyaallah ta'ala Insyaallah namun ngesaken sapa Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa khamisuha syarat salat yang kelima. Yang terakhir. Syarat salat yang kelima adalah istiqbalul kiblati menghadap kiblat. Syarat salat yang pertama kemarin sudah ya. At-tahara pertama apa? At-tahara anil haidi wa nifas. Kemudian at-tahara anil najisi. Ya. Kemudian apa? Satrul awra. Terus dukhulul waqti. Yang keempat istiqbalul kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Kalau syarat wajibnya ya apa? Al-Islam, terus wal mukallaf, wat taklif. Terus Hah? Damul mane syarat sahnya sholat yang pertama kemarin sudah at-tahara anil haid wa nifas, suci dari haid dan nifas.
Ada bagi sendiri sudah selesai. Pengecualiannya ya yang head nggak wajib sholat, malah haram. Yang nifas juga sama. Yang kedua atau ada najisi, suci dari najis, ditau ya, wal badan wal makan. Pengecualiannya najis yang maafu anhu ya. Najis maafu anhu. Suci dari najis. Yang ketiga apa? Satrul aurat, nutupan aurat. Pengecualiannya yang tidak punya aurat ya, yang tidak punya apa? Satir, tidak punya satru ya. Sholat harian. Yang bisulumatin ya. Kemudian yang keempat apa? Dukhulul waqti. Fala tasihus shalah bidunihi. Sudah mancing waktu. Nah, ini yang kelima. Yang kelima adalah apa? Istiqbalu ainil kiblat. Menghadap kiblat. Yang dimaksud kiblat itu ail Ka'bah. Ka'bah disebut kiblat karena kiblat itu ya menghadap. Ya. Qabala yuqabilu. Qabil nih menghadaplah kepada aku. Karena kiblat itu kalau asal mana kan jihah, arah kiblat. Fawali wajhaka syatral Masjidil Haram. Itu dalilnya. Jadi kalau menghadap kiblat wajib. Cuma ketika sholat. Jadi menghadap kiblat itu hanya wajib ketika sholat. Kalau itu nyembelih gimana? Sunnah. Mau diarahkan ke kiblat itu sunnah. Ya. Baca Quran menghadap kiblat sunnah. Ya. Adres, talaran, menghafal menghadap kiblat juga sunnah. Tapi kalau sholat wajib. Hanya dalam sholat ya, yang wajib menghadap kiblat. Beda dengan syarat yang lain seperti satrul aurat. Ya. Satrul aurat itu ya wajibnya di sholat wa kharijah sholat. Bisodri dengan dadanya. Yang dimaksud dengan dada itu ya ini ya. Bagian depan. Ya. Lebarnya badan ini. Ketika berdiri dadanya bisa menghadap kiblat. Tapi kalau ketika ruku dan sujud gimana itu? Ketika ruku dadanya pada mana? Di bumi kan? Tanah. Begitu juga ketika sujud. Jadi kalau dalam istilah fikih itu ketika ruku dan sujud disebut walau hukman. Ya. Secara hukum dia posisinya menghadap kiblat. Tapi kalau dada ketika berdiri dadanya menghadap itu namanya hakikotan. Ya. Asli hakiki bahwa semuanya menghadap kiblat. Jadi kalau disebut menghadap kiblat yang hukumnya sah di dalam sholat. Kalau yang menghadap kiblat itu dadanya. Kalau dadanya ini inhiraf, mencong gitu inhiraf, bukan istidbar. Kalau istidbar berarti ke belakang. Miring, tapi mukanya madhab gitu. Ini disebut madhab mana ini? Kalau dalam istilah uruf. Madhab kiblat kan? Secara uruf madhab kiblat. Miring gitu. Nah gitu kayak orang foto nih. Bikin DP nih. Si Apple gitu. Itu
Madep sini, mukanya madep sini tuh kan, madep gini tuh. Tapi dadanya kan madep sana. Itu nggak sah. Ya. Yang penting dadanya ini, ardunya ini, lebar ini, madep. Nah, ketika mukanya tidak madep kiblat, bagaimana? Sah. Cuma hukumnya makruh. Maka al-iltifat fi shalah hukumnya apa? Makruh. Tapi itu pun kalau tidak ada unsur la'bi. Kalau unsurnya la'bu, dolanan, heureuy, ya batal. Atau dia ada isyarat, ya. Kepalanya digeleng-geleng gitu teh. Atau nunduk. Heureuy berarti. Jadi menghadap kiblat ketika ruku dan sujud itu secara hukmi. Ya. Dia tetap disebut menghadap kiblat karena pasti orang bilang itu sholat madhab mana? Madhab kiblat. Kan dadanya ke bawah, masa dadanya harus ke atas? Nggak jadi sujud itu. Kemudian berikutnya yang dimaksud dengan menghadap kiblat, ainul kiblah. Ini kalau dalam madhab Syafi'iyya. Ainul kiblah itu memang kiblatnya, Ka'bahnya. Kalau fil kurbi di Masjidil Haram itu harus ainul kiblah. Kiblat itu kan Ka'bah itu kan segi empat. Contohnya ada di sini. Tentunya nanti harus ada miniatur Ka'bah buat contoh. Jadi Ka'bah itu kalau segi empat. Contohnya ini lah nggak apa-apa. Ini segi empat lah, taruh segi empat itu ya. Kalau dekat kelihatan harus ainul Ka'bah, walaupun nggak pas di posisi tengah. Jadi dia di sini ya, berarti dadanya madhab sini. Kalau melenceng dia ke sana, ya nggak sah. Itu kalau indal kurbi dekat. Tapi kalau fil bu'di seperti kita di Indonesia kan jauh, ya itu cukup menghadap ke arah kiblat. Arah kiblat di Indonesia kalau dalam kitab Bughya itu kan disebut Jawi. Jawi itu ya Indonesia lah. Itu menghadap kiblatnya itu barat, kemudian mail ke condong ke kanan sedikit 25 derajat. Miring 25 derajat. Itu kiblatnya orang Indonesia. Bagaimana cara mengetahui arah kiblat itu? Ada 4 cara ya, 4 tahap. Pertama al-ilmu binafsiha. Mengerti sendiri, al-ilmu binafsi, tahu sendiri. Bagaimana bisa tahu sendiri? Ya karena dia bisa ngukur. Dia misalnya punya kapasitas ilmu tentang falak. Kalau ilmu falak itu kan juga ada yang arah kiblat. Yang kedua, kalau dia tidak punya kapasitas ilmu, wa ikhbaru thiqo an ilmin. Ada pemberitahuan, informasi dari orang yang ngerti. Misalnya kita ke kampung orang, mau sholat, ya, ada yang ngukur kiblat kita nggak bisa. Tanya, ya, ikhbaru thiqo. Tanya sama orang yang thiqo, ustadz didinya, ya. Memang yang biasa sholat kan kelihatan ada tanda-tanda itu amarohnya kan ada. Ada orang pakai sarung itulah. Tanya, Pak punten arah kiblatnya mana? Duka abdi ge sana seorang dia. Biar banget. Itu ikhbaru thiqah. Pertama dengan ilmu, yang kedua dengan informasi. Termasuk informasi itu ada masjid yang ada mihrabnya. Kayak gini kan ada mihrab, ketahuan. Oh berarti kalau ada mihrab berarti itu kiblatnya, nggak mungkin lah.
Kalau orang bikin mihrab tapi kiblatnya ke sana nggak mungkin kan. Itu mah kabayan beneran. Zaman baru mah Abu Nawas. Nah, kecuali ada masjid mihrabnya dua. Yang satu sebelah sini, satu sebelah sana misalnya. Itu kiblat mana kan liar tentu. Ya kudu tanya itu. Tapi ya rata-rata ya masjid ya mihrabnya satu lah. Ada di tukang di Jampang ya. Mihrabnya satu. Pengimamannya satu. Nah, berarti itu udah pasti dah. Kalau ada pengimaman pasti madhabnya situ udah. Nggak usah pakai tanya, nggak usah. Udah masuk masjid di kampung orang, Pak ini kiblatnya mana? Goblok. Mana dikidulkan? Padahal udah ada pengimaman. Ya pasti pada situ lah. Yang ketiga wal ijtihad. Ijtihad. Mengerahkan kemampuan ya. Ya dia punya keyakinan, ngambil keyakinan sendiri. Bagi orang yang misalnya terdampar di satu pulau atau dia gunung lah, ke hutan gitu, hutan sendirian atau dia berdua, dua-duanya nggak ngerti gitu. Kita madhab mana sholat? Ya madhab kiblat. Mau sholatnya sholat subuh atau sholat maghrib kan sulit. Kalau siang kan kelihatan matahari gitu ya, zuhur kelihatan matahari. Tapi kalau subuh kan, kecuali subuhnya disiangkan. Kalau subuh jam 7, kecuali nggak kelihatan matahari. Wah ini kiblatnya mana? Ijtihad ya. Ya, wow, kayaknya madhab sana nih, ya udah sholat berdua. Rakaat pertama madhab sana. Begitu rakaat kedua rubah ijtihadnya. Kayaknya salah nih ijtihad. Ya, akhirnya pindah madhab kanan. Rakaat kedua. Begitu rakaat ketiga, rubah lagi ijtihadnya. Akhirnya baik kanan lagi. Sampai 4 kali itu 4 arah. Gimana sholatnya? Nah, kan makmumnya liar. Liburan gua aja deh. Dan jadi makmumnya di depan itu. Kalau putar-putar gitu. Jadi yang ketiga lewat ijtihad. Yang kelima, dia kalau bisa ijtihad, ijtihad. Yang keempat ya, kalau bisa ijtihad, ijtihad. Kalau nggak bisa ijtihad, lidul mujtahid, ikut sama yang ijtihad. Kamu gimana arah kiblat? Wah saya nggak tahu, gelap saya gelap. Ya ikut sama yang ijtihad. Jadi kalau yang ijtihad itu berubah-ubah ketika sholat, ya ikut sudah berubah lagi. Yang repot kalau berubah ijtihad, pertamanya madhab kulon, kan imam makmum di belakang. Ijtihadnya berubah, jadi madhab wetan. Jadi pada kita, makmum jeung imam. Jadi si makmum harus muter gitu kan. Bandir tuh namanya. Yang disebut dengan kiblat gitu ngadepnya ya. Pertama tadi dengan apa? Al-ilmu bin nafsi. Yang kedua dengan ikhbar thiqah, tanya dan informasi. Yang ketiga dengan ijtihad, yang keempat dengan taklid bil mujtahid. Kiblat itu yang mana? Ka'bah itu. Ka'bah itu yang bentuknya Ka'ab itu. Empat. Disebut Ka'bah kan karena tingginya. Gagah di bawah, hebat. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika membangun Ka'bah, Nabi siapa? Ismail, Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Maka di sana ada hijir. Hijir Ismail tidak termasuk Ka'bah. Jadi kalau sholatnya madhab hijir ya nggak sah. Ya. Kemudian syadarwan itu pondasi yang ada di depan itu yang suka dinaikin juga tidak termasuk Ka'bah. Ya. Kalau yang makom Ibrahim, yang setengah lingkaran itu masuk Ka'bah. Kalau tawaf, kalau yang tawaf itu tidak boleh nyentuh Ka'bah. Ya. Tidak boleh. Tawaf itu harus tidak boleh menyentuh.
Makanya ketika ada orang tawaf sambil menyentuh ada lingkaran tuh ya, tengah lingkaran tuh Ka'bah ya, nggak boleh dia megang itu nggak boleh. Kalau orang buta sholat, gimana itu caranya? Dia kan harus tahu arah kiblat. Orang buta kalau di depan Ka'bah, dia memegang Ka'bah, memang menyentuh jidarul Ka'bah, menyentuh. Oh ini Ka'bah, kemudian dia berpedoman pada itu sah sholatnya. Tapi kalau yang di luar itu dia tidak bisa menyentuh, tapi masih di sekitar haram, ya dengan ikhbar fikotin. Ada yang sih tahu. Begitu juga yang di luar Ka'bah, di luar haram, seperti kita di Indonesia, yang buta itu ya ikutlah, ikut sama yang tahu. Nah, cara mengetahui Ka'bah itu bagaimana caranya? Kalau sekarang kan sudah ada ilmunya, ilmu kutub. Sebetulnya gampang itu ya. Kalau kamu pakai ilmu kutub, kutub itu kan ada kutub utara selatan ya, utara selatan. Cari aja itu kutubnya utara selatan. Dengan cara bagaimana? Magnet. Boleh juga kamu pakai yang manual. Ambil silet, ya, diisi magnet. Kemudian siapkan air di baskom lah, di air. Simpan ini silet yang sudah ada magnet tadi, letakkan di tengah-tengah, ngambang ya. Letakkannya di bersamaan, bukan dicelupin gitu, bukan, tenggelam. Supaya silat itu ada ngambang di air. Maka silat ini akan mencari posisi arah utara dan selatan. Pasti. Walaupun baskomnya digeser, dia tetap utara selatan. Nah, kamu tarik benang itu, lempengkan. Ambil benang, kasih kayu, lempengkan dengan arah silet. Berarti utara selatannya kan ketemu. Ketemu arah selatan, kamu ambil lagi benang untuk arah barat dan timur. Sudut 45 derajat, paste. Sudah ketemu, berarti ketemu kan baratnya. Barat itu sudah ketemu kan? Kiblat ada di mana? Barat. Ya, ada di barat. Tinggal ambil 25 derajat dari posisi itu. Kan sudut ini tadi ketemu, itu kan 45 derajat. Tinggal cari sudut berapa? 25 derajat. 25 derajat itu arah kiblat. Cara mengetahuinya. Dan yang dimaksud dengan kiblat, Ka'bah, menghadap Ka'bah itu bukan menghadap jidar. Kalau menghadap jidar itu kan temboknya. Orang yang sholat di udara nggak sah. Ya, kalau menghadap jidar, coba misalnya ada orang bisa ngapung ke atas kaca lah, di atas ketinggian 10.000 kaki. Ka'bah ada di mana? Di bawah kan? Sholatnya di atas, Ka'bahnya di bawah. Sholatnya menghadap kiblat. Jadi gimana sholatnya? Apa harus begini? Usolli fardhu zuhri mustaqbil kiblat. Karena ada di bawah. Makanya yang dimaksud dengan Ka'bah itu bukan al-jidar. Ya, tapi itu adalah amrun istilahiyun. Hanya istilah. Jadi dari mulai 7 lapis langit ke bawah 7 lapis bumi itu arah kiblat. Jadi ada orang yang sholat di dalam tanah, coba bayangkan. Dia gali bangunan dalam tanah. Menghadap kiblatnya kemana? Ya ke arah kiblat, bukan ke atas. Kenapa kamu dapat? Kan Ka'bahnya di atas. Dan amrun istilahiyun. Dia di pesawat, ya menghadap kiblatnya. Itu sudah kiblat sudah. Dari atas ke bawah itu semua kiblat. Jadi mulai
dari langit sampai 7 lapis ke bawah terus disebut kiblat. Jadi orang sholat itu bukan menghadap jidarnya. Jadi ada anggapan orang-orang yang non muslim, wah umat Islam juga sholat nyembah-nyembah Ka'bah gitu kan. Nyembah-nyembah bangunan, bukan. Itu hanya patokan saja karena manusia itu perlu patokan. Kemanapun kita menghadap tuh wa'aitsuma kuntum wa walu wujuhakum satro. Jadi dalilnya jelas dari Al-Qur'an. Kita menghadap kiblat itu hanya istilah, ya, menunjukkan arah bahwa disitulah Allah memerintahkan kita untuk beribadah menyembah Allah lewat arah itu. Boleh nggak sholat tidak menghadap kiblat? Dalam keadaan normal nggak boleh. Dalam keadaan normal tidak boleh. Fala yakfi istiqbalu jihatiha. Ya tidak sah hanya menghadap arah kiblat. Khilafan yang bihafah. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah yang penting menghadap barat selesai. Ya, tapi kalau mazhab Syafi'i, kalau dia fil kurbi, ya dekat itu di sekitaran haram, ya harus ainul Ka'bah, ainul kiblat. Tapi kalau yang fil budi ya arahnya. Bagaimana bagi orang yang sholatnya tiduran, mutajian tuh loh, sakit, itija. Kalau itija itu wajib tetap menghadap kiblat dengan dada dan wajah, ya. Kalau yang tidur yang sholatnya sambil istilqa, terlentang, itu kakinya madhab arah kiblat, kemudian kepalanya dikasih bantal atau apa saja yang bisa wajahnya madhab kiblat. Jadi kalau orang yang sholat itija, wajahnya wajib madhab kiblat dengan dadanya. Yang istilqa, yang tidur miring, tidur terlentang, posisi kaki arah kiblat. Kalau yang itija, posisi kaki arah mana? Arah mana kakinya? Selatan, kepalanya arah utara. Tidurnya kan miring, kayak di kuburan itu. Ya. Tapi kalau yang istilqa, terlentang, kepalanya di mana? Kalau kita, kepalanya di timur, kakinya madhab kiblat. Cuman kepalanya diganjel pakai bantal yang agak tinggi supaya wajahnya bisa madhab kiblat. Kalau menyimpan mayat itu kan banyak beda pendapat. Ketika menyimpan mayat belum dikubur ya, masih disimpan. Ada orang yang takziah kan, tadi mandikan. Itu posisinya kemana? Kalau diarahkan ke kiblat, itu mestinya posisi kakinya madhab kiblat. Karena kalau posisi kakinya di utara dan selatan, itu kan tidak madhab kemana-mana. Istilqa posisinya, ya, tidak ke kiblat. Tapi ketika dikubur, menyimpan jenazah itu harus itija. Kepalanya dan dadanya madhab kiblat, berarti miring. Nyimpan jenazah di dalam kubur tuh miring, nggak boleh di istilqa. Kalau istilqa berarti madhab mana? Madhab langit. Maka kan wajib kemarin, ya, wajib penghadapan wajib ilal kiblah, itu kan wajib. Nah, itu khilaf lah kalau masalah yang belum dimasukkan dalam kubur. Ketika dalam sholat juga kan ada khilaf. Kalau menyimpan jenazah, sholat jenazah disimpan di mana? Jenazah itu loh, disimpan di depan apa disimpan di belakang? Hah? Kalau sholat jenazah itu madhab jenazah pada kiblat. Ayo. Kan sholat itu syaratnya apa?
istiqbalul kiblat. Sekarang kalau sholat jenazah, madhab kiblat apa madhab jenazah? Ayo. Hah? Sholat itu madhab kiblat. Nyimpen jenazah di depan boleh nggak? Boleh. Kalau jenazahnya disimpan di belakang sah nggak? Ya salah. Sebab kalau nggak begitu berarti sholat ghaib nggak sah semua. Ya, sholat jenazahnya mau di mana? Di Cianjur. Jenazah di Cianjur. Sholat ghaib sah nggak? Sah. Madhab mana? Madhab kiblat. Jangan madhab Cianjur. Karena jenazahnya di Cianjur. Jadi sholat itu madhab kiblat. Nyimpen jenazah di depan, saya di depan. Ya. Kalau laki-laki posisi imam pas di ini. Ditengkuk, ya. Kalau jenazahnya perempuan disebut jenazah kalau ada di dalam keranda ya. Dalam keranda disebut jenazah. Kalau belum dalam keranda ya disebut mayit aja. Kalau jenazahnya laki perempuan, imamnya di tengah-tengah itu, inda ajizatiha. Harus tahu nih nanti kamu jadi imam. Boleh nggak imamnya posisinya di kaki jenazah? Menghadapnya kaki jenazah, ya boleh. Ini masalah. Ya, mau ditaruh di mana juga boleh jenazah. Mau didiriin juga nggak apa-apa. Artinya gini loh, sholat itu madhab kiblat, walaupun sholat jenazah. Jadi sholat jenazah bukan madhab jenazah, kadenya. Sholat jenazah bukan madhab, tetap madhab kiblat. Tetap usolli ala adzal mayyitil hadiri arba'at takbiratin fardhu kifayati mustaqbilal qiblati imaman atau makmuman laita. Bukan mustaqbilal jenazah. Illa fi haqqil ajizi anhu, kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk madhab kiblat. Al-ajiz ya karena marad, sakit, nggak bisa madhab kiblat, atau dia ditawan, diikat di pohon. Madhab mana? Madhab wetan itu. Soalnya gimana? Haitsu amkana. Cuma nanti wajib diada wae. Seperti salat yang di safar itu yang di kendaraan, ya, di kereta, di pesawat. Mau sholat di kereta, gimana itu sholat di kereta? Boleh nggak? Bisa, cuman sholat hormat waktu. Kecuali kalau turun di stasiun, stasiunnya agak lama deh, ya. Turun di stasiun, kita bisa sholat ya sholat. Tapi kalau di stasiun cuma 5 menit, ya, belum wudunya kan, kacai helilah deh cai nanti. Kacai wudu, baru wudu udah mau berangkat kereta. Itu kan namanya nggak bisa. Maka sholatnya hormat waktu. Haitsu amkana, mustaqbilan aula. Ya. Dan kalaupun bisa wudu, nggak bisa madhab kiblat tuh di kereta. Pesawat juga sama. Maka sholatnya hormat waktu. Nah itu yang ajiz. Nah orang yang tadi yang disandra, yang di pesawat kereta itu nggak bisa madhab kiblat ya, maka dia sholatnya sholat apa namanya? Hormat waktu. Begitu oleh sholat zuhur. Itu amkana. Gimana bisanya? Ambil duduk ya duduk syarat. Nanti ketika sudah sampai dia wajib ya. Wa fi sholati syiddati khaufin, dan dalam sholat yang situasinya mencekam, menakutkan, bikitalil muslimin wal kufar, bikitalil kufar, kitalil mubah, dalam peperangan itu yang syiddatil khauf. Walau fardon, sekalipun sholat fardu itu nggak madhab kiblat nggak apa-apa, walaupun sholat fardu karena dalam berkecamuknya perang. Ya. Wa yusolli kaifa amkana, maka dia sholat
sebisanya. Fa'ala sebisanya. Masyan boleh sambil jalan, warakiban boleh sambil naik kuda. Kalau perang naik kuda, ya. Masa perang naik motor? Bensinnya habis lagi, wah kacau. Buru ditembak sama musuh. Mustaqbilan menghadap kiblat, atau mustadbirun atau membelakangi kiblat. Itu sudah cukup. Kaharibin min harikin. Ini yang diilahkan ya, termasuk yang syiddatul khauf ini diilahkan. Samakan. Orang yang lari karena harik kebakaran. Ya. Kalau harik kebakaran, kalau ghorik tenggelam. Beda. Lagi sholat, musolanya kebakaran, gitu. Ya, ya larilah. Gua lagi sholat, dijagain malaikat. Allah juga maklum kita lagi sholat. Wal kaduruk. Begitu beres, tinggal tulangnya mukul. Kabur lah. Tapi kabur itu dia tetap dalam posisi sholat, situasi sholat, baca sholat terus. Dua kali lagi tahiyat, dia kabur masih tahiyat. At-tahiyat terus sambil lari. Asyhadu alla ilaha illallah. Bukan begini. Dalam keadaan seperti itu ya dimaafun namanya, ada pengecuali. Wasailin, banjir, gempa bumi dan lain-lain lah. Termasuk hal-hal yang memang kejadian alam. Wasabuin, ada binatang buas lagi sholat, macan masuk musola bukan ke kandangnya. Lagi sholat ada apa? Macan, bukan kucing, sabu. Sabu itu kan ya apa tuh? Sabu yang bari itu loh. Kan ada 7 rusiba. 7 rusiba itu binatang unggas yang jadi binatang buas. Ada yang sumul bari itu ya macan, harimau, apalagi itu? Serigala, beruang termasuk. Orang hutan masuk gak itu? Yang di sholat ada orang hutan. Wahayatin, ular, termasuk kan? Mencekam. Ya. Ular itu walaupun kecil kan bisanya itu loh yang berbahaya. Lari. Boleh nggak dipukul ularnya? Ya boleh. Tapi kalau mukulnya bidorbatin wahidah nggak apa-apa. Bidorbatin wahidah karena kaki batur, bukan kena orai. Tentunya batal kami sholat. Wa min dainin 'inda isar, dan menghindar dari orang yang memberi hutang, yang menghutanginya ketika dia tidak mampu bayar. Tidak mau bayar, isar itu artinya belum punya duit. Nagihnya bawa tentara sakompi. Bukan tentara, apa namanya itu? Yang suka nagih. Apa? Debt collector ya? Oh, debt collector. Atau bawa ormas. Tapi bawa ormas, kacau urusan. Dia lari. Termasuk yang Siddatul Khauf itu. Tapi kayaknya nggak ada yang begitu kan. Wa khaufi habsin, dan takut di penjara, ditahan. Nah, ini juga termasuk yang min syiddatil khauf. Wa ila fi nafli safarin mubah, dan dikecuali juga pada nafal safar mubah. Nafal safar tuh gini loh ya maksudnya. Sholat sunnah di perjalanan, bukan sholat sunat safar. Kalau sholat sunat safar, sholat sunat li irodati safar. Kita mau pergi nih, misalnya mau ziarah, mau kemana, keluar kota, ya, apalagi mau umroh, mau haji. Itu kan sebelum berangkat disunatkan sholat sunat safar. Itu sholat sunat li irodatis. Madhab kiblat itu mah. Yang dimaksud sholat sunat safar itu sholat sunat di perjalanan. Itu loh. Tapi yang mubah.
Misalnya kita mau, tapi salah tadi ya, alam masapaten lah mau tidak. Kita mau ke mana, ke Cisaat lah, ke Cisaat. Kira-kira kalau ada orang azan di sini pakai speaker yang paling canggih, di Cisaat kedengeran nggak? Enggak lah, taruh enggak gitu. Mau ke Cisaat, ya, mau sambil sholat sunat. Nah itu nanti kudanya madhep kiblat, usolli sunatan. Lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jalan tuh kuda. Ya. Di tengah perjalanan kudanya kan bolak belok terus, ya. Kalau naik motor gitu, kan motornya mungkin belak belok, itu nggak apa-apa, tidak menghadap kiblat. Jadi sambil naik motor baca apa? Bacaan sholat. Allahu Akbar kabiro. Ngong. Jalan. Itu nanti sholat sunat bis-safar. Tapi harus ada tujuan yang jelas. Qasidi mahalin muayyan. Tujuannya harus jelas. Reka mana yang pada kasih saat. Jelas. Jangan tujuannya jelas. Mereka mana ujang buka, abis bingung. Jelas itu mah nggak boleh. Fayajuzun naflu rakiban wa masyian fi wala qasiran. Sekalipun qasir, yang dimaksud safar qasir itu safar yang tidak mencapai 2 marhalah. Yang safar qasrin disebut safar yang boleh mengqasar salat. Dari sini ke Cianjur safar qasir. Ini ke Bogor ya safar qasir. Disebut safar qasir itu karena perjalanannya belum sampai 2 marhalah yang membolehkan sholat qasar jamaah. Naam yustaratu wa yakuna maqsaduhu ala masafatin la yasma'u min baladi. Disyaratkan tujuannya ada jarak yang memang kira-kira tidak terdengar suara azan. Ya agak jauh lah. Dari sini kemana? Masjid Agung bisa ya? Pasar bisa ya? Bisa tuh ke Pelita. Karena kalau azan di sini pakai speaker itu agak dengar. Bisyurutil muqarrarah fil Jum'ah. Dengan syarat-syarat yang telah dibahas ditetapkan dalam bab Jum'ah, nanti ada sendiri. Wa kharaja bil mubah safarul masiyah. Dikecualikan safar maksiat, fala yajuzu tarkul qiblah fi nafli li abikin. Orang yang minggat kabur dari rumah, ya nggak boleh tuh sholat sunat safar sambil tidak menghadap kiblat. Wa musafirin alaihi dayn halun qadirun alaih min ghairi idzainihi. Dan bagi musafir yang punya hutang yang sudah jatuh tempo, halun, jatuh tempo, dia bisa bayar tapi dia pergi malah kabur, ya maka sholat sunat di safarnya nggak boleh dia tarkul kiblat. Nantilah ternyata lagi. Allah alam bisawab. Segitulah. Ya Rabbana tarafna bi kunna 'amba wasturna
فردا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى رسول الله بكل سول صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد الصحب والحمد لله في البدء والثناء. الفاتحة.